Bareskrim. Dan ternyata hasilnya anti klimaks, menunjukkan kualitas Bareskrim kita tidak profesional. Justru diumumkan dihentikan, tidak ditemukan tindak pidana tanpa proses yang benar. Oleh karena itu TPUA dan teman-teman yang lain yang berjuang keberatan dan kemudian memasukkan desakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus, karena gelar perkara yang ditetapkan oleh Bareskrim yang diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri ketika datang ke UGM, skripsi Joko Widodo diduga kuat palsu. Ketika datang ke Solo, berdasarkan informasi yang telah disampaikan ke para wartawan, sama saja ijazah itu yang beredar, maka indikasi dugaan ijazah Joko Widodo palsu. Maka prosesnya berlanjut ke Bareskrim, diadukan ke Bareskrim pengaduan masyarakat. Tanggal 9 sebenarnya awalnya Desember 2024. Tambahannya tanggal 20 Maret bukti-bukti kita masukkan 2025. Kemudian 7 April kita beri tambahan bukti. Lalu pada 22 April, Mei kita berikan tambahan. April pulang dari Jogja dan Solo, tambahan lagi. Maka 22 Mei ternyata selesai proses penyelidikan dari Bareskrim. Dan ternyata hasilnya anti klimaks, menunjukkan kualitas Bareskrim kita tidak profesional. Justru diumumkan dihentikan, tidak ditemukan tindak pidana tanpa proses yang benar. Oleh karena itu TPUA dan teman-teman yang lain yang berjuang keberatan dan kemudian memasukkan desakan kepada pihak kepolisian untuk melakukan gelar perkara khusus, karena gelar perkara yang ditetapkan oleh Bareskrim yang diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri itu tidak memenuhi syarat, internal tertutup, tidak diikut sertakan pelapor, terlapor, pihak ahli tidak ikut serta. Ini kalau menurut hukum namanya cacat hukum. Kemudian juga tidak lengkap, tidak tuntas. Kita ajukan video-video Dr. Rismon, video-video Dr. Roy, tapi Dr. Roy, Dr. Rismon tidak pernah diminta keterangan. Pihak Bareskrim takut kepada dua tokoh ini, tambah dokter juga tipe tidak berani. Kita masukkan nama supaya diperiksa Kasmujo, kita masukkan nama Pratikno, minta diklarifikasi, tidak juga dipanggil, tidak diklarifikasi. Artinya menambah kualifikasi cacat hukumnya dari pengumuman Dirtipidum Mabes Polri. Maka gelar perkara khusus merupakan kondisi
conditio sine qua non, harus dilakukan gelar perkara ulang, lebih terbuka, lebih transparan, untuk bisa merealisasikan pembuktian dan keyakinan kita semua bahwa ijazah Joko Widodo dan skripsi Joko Widodo palsu. Tuntutannya pasal 263, pasal 264, pasal 266 KUHP, memalsukan, membuat palsu dokumen 6 tahun, memalsukan, membuat palsu dokumen otentik 8 tahun, menyuruh memasukkan keterangan palsu kepada akta otentik 7 tahun. Itu pelanggarannya Joko Widodo. Ditambah dengan undang-undang Sisdiknas pasal 68, pasal 69, pasal 68 memberi gelar ijazah yang tidak memenuhi syarat. UGM terancam pidana 6 tahun para pejabatnya. Pasal 69-nya menggunakan gelar dan ijazah palsu, terancam lagi Joko Widodo di sini 6 tahun.